Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. 91,1 FM Radio Robani, Merajut Ilmu dan Peradaban, Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum berada dan bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan, dan kita senantiasa bermohon juga salawat ini selalu tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, Generasi Robani dan pemirsa KMTV, kita kembali dimudahkan Allah untuk berjumpa di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita sudah bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa, para narasumber kita. Dan kita akan membahas sebuah judul atau bahasan yang kita beri tema, yaitu Publish Bukan Vonis. Ini seperti apa dan bagaimana, nanti selama lebih kurang 1 jam ke depan masing-masing narasumber akan memberikan penjelasan terkait judul ini. Dan jika waktu memungkinkan nanti antum bisa juga bersoal jawab dengan mengirimkan pertanyaan di layanan WhatsApp kita di 0812 74 909 911. Baik, sebelum kita mulai dan untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita sapa dulu guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Ahlan Ustaz, khair Ustaz ya. Naam. Baik. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kabar baik Ustaz. Naam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya. Naam. Baik. Barakallahu fiikum. Kemudian Generasi Robani pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah mengenai judul kita yang sepertinya membuat penasaran seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan penjelasan yang pertama sekali dari guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Fal yatafadhal mashkur Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi hasiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum wa iyyakunna bi taqwallahi azza wa jal, fa innahu qad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
para masyayikh al-kiram, Fadilatul Dr. Hidayatullah Ismail wa Fadilatul Syekh Ustaz Dr. Helmi Basri, dan saudaraku yang sentiasa menemani di acara diktat ini, Saudara Rai Imran, hafidzakumullah jami'an, dan saudara-saudara yang ada di studio Rabbani dan KMTV, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada yang sedang mendengarkan atau sedang menyaksikan dialog kita pada pagi yang berbahagia ini. Kaum muslimin dan muslimat, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diizinkan mengisi waktu-waktu ini, mudah-mudahan dengan yang bermanfaat. Kepada Allah kita memohon, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kepada Allah kita memohon, mudah-mudahan hati kita dijauhkan dari kecenderungan kepada kesesatan, lisan kita diluruskan dari mengucapkan yang dusta dan yang tidak benar, kemudian anggota tubuh kita ditundukkan untuk mengamalkan amalan yang saleh. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema dialog kita, Masya Allah, publish bukan vonis. Apa maksudnya? Ini yang barangkali akan kita perbincangkan pada kesempatan ini. Sebagaimana para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mulai dari Nabi Nuh dan terakhir atau disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mereka diutus di saat umat dalam kondisi yang tidak kondusif. Artinya mereka jauh melenceng daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, agama Allah dan ajaran bimbingan para nabi, yaitu dengan sedikitnya atau minusnya para ulama, atau dalam kondisi yang minus itu pula banyak daripada para ulamanya tidak berani untuk menyampaikan kebenaran. Akhirnya mereka tenggelam ditelan oleh ombak fitnah dan syubhat, ditambah gelombang syahwat yang menghancurkan dan melencengkan. Dan di saat itu para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan, menghidupkan kembali syariat atau sistem yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan alam raya ini dan dialah yang berhak mengaturnya. Dia yang telah menjadikannya dan dialah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk mengatur sistemnya. Namun di saat manusia telah jauh dari ajaran dan terkikis dari hatinya iman, mereka tidak langsung percaya kepada para utusan. Sehingga para utusan itu pada umumnya dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Mulai daripada tuduhan mengatakan mereka atau merendahkan mereka dan agamanya,
atau hendak membuat kerusakan di atas permukaan bumi, atau hendak menguasai atau menumpangkan kekuasaan yang ada dan akan mengambil alih kekuasaan yang sudah ada ini dan seterusnya. Di lain pihak mereka juga mengatakan bahwa para nabi dan rasul ini ingin mengatakan mereka saja yang benar, yang lain semuanya keliru dan salah. Kalau bahasa sekarangnya haram semua, katanya serba haram semua, serba bid'ah semua. Dan itu yang terjadi bahkan para nabi dan rasul itu kalau tak dihukum atau tidak dituduh berbohong, minimal dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak berpikiran dan wawasan yang luas, tidak punya sifat yang pemikiran yang visioner, yang memandang ke masa depan. Mereka lah hebat-hebat. Ini mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Ma naraka ittabaka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i. Yang melihat atau yang mengikuti kamu itu, hai Nuh, adalah orang-orang yang rendah-rendah, badiyar ra'i, yang tidak punya pemikiran yang maju. Kemudian di saat Nabi Nuh alaihissalam, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Bagaimana kalau seandainya saya datangkan, kalau kalian tadi bilang kami tidak berilmu nih, saya datangkan ilmunya. Wa in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Lalu mereka ketika Nuh menyampaikan dalil-dalilnya, mereka pun mengatakan, ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Sekarang justru mereka pula mengatakan kamu sudah terlalu banyak berdebat dengan kami. Ya, sudah cukup. Akhirnya mereka ujung-ujungnya juga mengatakan bahwa Nuh alaihissalam hanya hendak memvonis mereka sebagai ahli neraka dan pengikutnya adalah ahli surga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, barangkali di saat umat hari ini, kalau kita melihat fenomena umat kita, umat Islam secara khusus, bukan seluruh umat manusia, pada umumnya tidak mengetahui tentang agamanya kecuali sedikit. Dan yang sedikit ini pun diketahui bukan dengan dasar ilmu yang dipelajari sejak kecil, tetapi adalah berdasarkan apa yang dilihat dan dicontoh begitu saja dari amalan turun-temurun, keyakinan turun-temurun. Maka ditambah lagi dengan terpecah belahnya umat dalam banyak golongan dan aliran. Sebab di saat masing-masing mengambil jalan, ya, tidak lagi di atas jalan yang utama yang digariskan, pasti akan bermacam-macam aliran yang timbul. Ibaratnya sungai kalau diikuti terus jalan yang satu ini, mereka tak bercerai-berai, tapi ada yang ingin mengambil jalan pintas dengan alasan di sini lebih dekat dan sebagainya. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kewajiban sadai hari ini, kewajiban ulama hari ini semakin berat dan kompleks. Dan juga kadang-kadang menimbulkan kompleks di antara kita masyarakat. Misalnya di saat kita menjelaskan Nabi SAW menyebutkan iftaraqatil yahudu ala 71 firqah waftaraqatin nasara ala 72 firqah wa taftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fi an-nari illa wahidah. Umat ini akan terpecah belah menjadi umat Yahudi
terpecah menjadi 71 golongan, aliran. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan atau aliran. Dan umat Islam akan terpecah pula menjadi 73 golongan. Lalu Nabi SAW mengatakan kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Subhanallah, ini kan di saat hadis ini kita sampaikan, dan hadis ini juga setiap golongan Islam menyampaikan. Tapi kecuali kita menyampaikan, yang lain yang tidak sepaham dengan kita menyampaikan, semua menyampaikan. Sampai hadis wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin, semuanya menyampaikan. Iyyakum wa muhdatsatil umur, semua menyampaikan, semua. Cuma semuanya dengan bersih dan pemahaman masing-masing. Nah, di saat menyampaikan ini, semua masuk neraka. Ini seolah-olah kita memvonis bahwa selain kita adalah neraka, dan kita mesti masuk surga. Nah, ini yang mesti kita dudukkan kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Ketika datang nas-nas seperti ini dan yang semacamnya, kita hanya mempublish, menyampaikan dalam rangka menyampaikan nasihat kepada umat. Karena apa? Karena kalau kita tidak sampaikan, kita merugi. Ya, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang beriman dan amal saleh. Cukup enggak beriman dan beramal saja, itu belum cukup membuat kita menjadi orang yang tidak merugi. Sampai kita tawasau bil haqq, harus sering memberikan wasiat, saling menasihati, saling memerintahkan untuk melaksanakan yang hak. Resikonya apa? Mesti sabar, wa tawasau bis sabr. Nah, oleh itu sebahagian umat dini sepanjang masa melihat kita menyampaikan kebenaran menurut kita, yang menurut dia ada bukan kebenaran, maka seolah-olah kita dikatakannya telah memvonis selain kita sebagai orang yang semuanya salah. Padahal yang bicarakan hanya satu masalah. Jadi ada dhabit sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada masalah yang kita sampaikan, bukan semua masalah mesti seperti itu. Sebagaimana juga kaidah lazimul qauli laysa biqaul, lazimnya atau konsekuensi suatu perkataan, yang mungkin akan jelaskan oleh Dr. Helmi lebih ini. Lazimul qauli laysa biqaul, artinya konsekuensi dari suatu ucapan itu tidak merupakan ucapan itu. Artinya misalnya saya mengatakan ini semuanya masuk neraka, ini kan hadis Nabi ini. Konsekuensinya kan selain yang saya yakini kan masuk neraka itu. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi adalah bahwasannya selain kebenaran yang ditunjukkan oleh Nabi SAW itu yang masuk neraka. Kemudian masuk neraka di sini, apakah kekal atau tidak? Imam As-San'ani dalam syarh hadis Iftiraqul Ummah menukil dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Sengaja kita menukil dari Syekhul Islam Taimiyah karena beliau ini kadang-kadang dituduh, kadang-kadang diajak kawan pula. Pas lagi yasinan diajak nih kawan nih, karena katanya yasin sampai gitu kan. Tapi pas lagi masalah akidah ini lawan berat. Allah musta'an. Dia mengatakan man za'ama annal firaq ats-tsintaini wa sab'ina mukhalladatun fin nari faqad akhta atau faqad khalafa al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Siapa yang mengatakan bahwa firqah yang 72 itu kekal di neraka, dia sungguh telah menyalahi Al-Quran, menyalahi Sunnah, menyalahi ijma' ummah. Karena Nabi mengatakan bahwa ini umatnya, dan umat yang dimaksud di sini ummatul ijabah, bukan ummatul
ad-da'wah. Nah, ummatul ijabah tidak ada yang dikekal dalam neraka. Cuman mereka potensi masuk neraka. Oleh sebab itu, maka kewajiban seorang dai, kewajiban seorang alim, seorang yang mengetahui menyampaikan kebenaran itu. Dan pasti ada akan menghadapi dua golongan orang. Satu menentang, satu melarang. Satu menentang, satu melarang. Kamu kok kepo sekali kan itu ya? Maka kita ingat kisah Bani Israel yang dulu dilarang oleh Allah SWT. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri iz ya'duna fi as-sabti iz yabduna fi as-sabti istatihim hitanuhum yawma sabtihim wa yawma la yasbituna la ta'tihim, sampai pada ayat wa qala ta'ifatun wa lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzabun syadid qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yahdharun. Nah, dalam ketika Allah SWT larang mereka, ada suatu umat Bani Israel tinggal di tepi pantai tentu nelayan banyak. Nah, Allah uji dengan hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ibadahnya. Kalau kita hari Jumat, mereka hari Sabtu. Maka hari Sabtu itu mereka diuji Allah dengan banyak datang ikan. Lalu datang larangan, jangan mencari ikan pada hari Sabtu. Akhirnya mereka berpikir, hari banyak ikan hari Sabtu. Macam kita hari Jumat kan. Kalau pergi cari ikan otomatis tidak pergi Jumat. Atau tidak pergi hari Sabtu. Karena nelayan kan pergi sehari itu. Nah, mereka dilarang untuk turun. Apa yang mereka lakukan? Nah, di sini mereka mencari apa istilahnya maqasid. Ini ilmu maqasid ini ya. Kalau gulu dalam pelaksanaannya atau keliru dalam tanzilul manatnya, tahqiqul manatnya, berbahaya. Berbahaya. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya mereka mengatakan tujuan Allah melarang supaya kita tidak terhalang untuk melakukan ibadah. Oleh sebab itu mereka mencari hilah yang menurut sebagiannya hilatun syar'iyyah. Padahal sebenarnya hilatun syaitaniyah. Ya, dikatakan hilah syar'iyyah apa? Ikan dapat, tujuan salat, maqasid syariat untuk mendirikan ibadah pada Sabtu juga terlaksana. Akhirnya mereka membuat hilah, dipasang pukat atau jala pada hari Jumat, dan Sabtu mereka pergi ke Sauma'ah, dan hari Ahad dibangkit atau diambil ikannya. Melihat itu orang ini subhanallah, subhan ini luar biasa kaum muslim. Terpecahlah umat menjadi tiga. Satu masalah bisa membuat tiga golongan umat. Satu yang istiqamah, tidak mau mengikut dan juga mengingkari. Yang kedua, sifatnya pasif. Dia tidak ikut, tapi ini kan biar sajalah perbedaan pendapat ini. Ini adalah perbedaan pendapat, dia ijtihad. Biar saja, lima ta'iduna qaumanillah. Andainya mereka salah, Allah yang akan hukum. Jadi orang bikin masalah, tidak usah diingkari. Bikin repot kita. Sampai mereka pun menentang orang yang melakukan ingkar mungkar tadi. Kayaknya di hari ini juga ada ya. Yang terlibat dan yang melarang untuk mengingkari dan yang mengingkari. Mana yang paling banyak? Urutannya sama. Yang terlibat lebih banyak. Yang tidak terlibat lebih sedikit. Yang mengingkari lebih sedikit lagi. Sama itu setiap zaman. Akhirnya yang mengingkari menyampaikan. Ini maksiat. Allah larang kita ambil ikan. Enggak, kita kan dilarangnya karena ini tujuannya supaya jangan terganggu. Akhirnya yang tidak ikut tetapi tidak mengingkari melarang orang yang mengingkari ini. Lima ta'iduna qaumanillahu mulikuhum. Kenapa kalian sibuk dengan urusan orang? Urus saja diri sendiri. Bukankah Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hai orang beriman, urus diri kalian sendiri. Tidak mudarat orang sesat, mau tidak sesat,
asal kalian tetap dapat hidayah. Ini kan ayat ini kalau salah pasang lagi bisa jadi syubhat. Iya sih? Iya, kalau sudah beriman bertauhid dah selesai. Kalau itu Nabi tidak jadi berdakwah, dia orang paling beriman, orang yang baru bertakwa. Tapi beliau mengingkari yang mungkar. Mengingkari yang mungkar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Intinya, orang-orang yang mengingkari tadi dituduhlah sebagai orang-orang yang ingin memponis orang ini masuk neraka atau orang ini sesat dan sebagainya. Padahal kaum muslimin dan muslimat, tujuan kita adalah ma'ziratan ila rabbikum. Supaya kita punya hujjah, punya alasan. Ya Allah, saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan. Demikian juga, kita juga berharap dari orang lain, saudara-saudara kita yang melihat sesuatu yang menyimpang dari kita, juga punya ma'ziratan ila rabbikum, silahkan. Makanya dari sisi manapun, dari arah manapun, kita kadang-kadang membetulkan saudara, saudara juga membetulkan kita. Bukan maknanya memponis bahwa segala sesuatu yang datang tadi adalah suatu kesalahan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin Al-Syaikhan insyaAllah menyempurnakan pembicaraan ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz untuk pembukaan atau awal dari tema kita di Publish Bukan Vonis. Dan kita akan lanjutkan selanjutnya penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falitafadhal masykur Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, para guru kita yang kita muliakan, Dr. Ibn Basri hafizahullah ta'ala, dan guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali Al-CMA hafizahullah ta'ala wara'ah, saudara Rai dan seluruh tim yang mengawal kegiatan kita. Dan alhamdulillah kita pagi yang sangat indah ini kita dikumpulkan Allah dalam majelis yang mulia ini, kajian yang dibungkus dengan nama diktat, yang mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi umat dan bagi siapapun yang mengikutinya, terutama para penyampai dan pemberi ilmu. Mudah-mudahan selalu dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijaga olehnya agar senantiasa berjalan di atas agama yang mulia dan di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita angkat pagi ini adalah Publish bukan vonis. Masya Allah, tadi guru kita Dr. Dasman telah memberi kita banyak pelajaran, inspirasi tentang sebuah perjalanan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dakwah para nabi secara umum, bahwa memang tugas mereka adalah menyampaikan, memberikan peringatan, mengarahkan. Dan itu sudah pasti bahwa di jalan kebaikan akan ada rintangan dan cobaan. Tibalah saatnya saya untuk mencoba untuk membahas, melanjutkan dari apa yang guru kita sampaikan tadi. Saya ingin melihat kepada surat Al-Ghashiyah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah sampaikan tentang sebuah tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir
innama anta mudzakkir. Inilah tugas Nabi SAW dan tugas yang mengikuti Nabi SAW, yaitu mengingatkan. Al-balagh, in alaika illa al-balagh. Tugas kita kecuali hanya menyampaikan. Tugas kita adalah memberikan peringatan. Tugas kita menebarkan agama yang mulia ini, menyampaikan yang hak dan memberikan peringatan terhadap yang batil. Bukankah umat ini Allah muliakan dengan sebutan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menjadikan umat ini mulia, sebaik-baik umat ukhrijat linnas, karena kita menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, menyebarkan kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran, memberikan peringatan. Inilah tugas para nabi dan rasul secara umum, dan ini juga tugas kita para pewaris nabi, para duat, para tulabul ilm, siapapun di antara kita. Maka inilah yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Ini ada usul dakwah kita, di mana kita mengajak orang, kita hanya memberikan peringatan. Bukankah Nabi SAW orang yang paling mudah senyum di dalam menyampaikan? Di dalam sahabat-sahabat mereka bergaul, saat dia bersama sahabat mudah paling senyum, paling mudah untuk senyum, paling mudah untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Maka ayat berikutnya yang menguatkan penafsiran ayat ini. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kita tidak memaksa mereka, kita tidak menguasai hati mereka, kita tidak memiliki kekuatan untuk bisa mengarahkan mereka harus bersikap begini, enggak. Tapi tugas kita mempublish peringatan, memberikan penjelasan, memberikan ingatan kepada manusia agar kita semua adalah berada di atas hak, berada di atas agama yang benar. Dan ini merupakan pelajaran yang mahal untuk kita dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dari ayat yang mulia. Kita tidak memiliki kuasa atas hati orang. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tidak mungkin kita akan bisa memaksa orang untuk bisa berpegang dengan hal ini. Karena hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa qulubuna, hati kita ini, baina asabi'ir rahman. Allah yang membolak-balikkan hati ini. Allah yang membuat dia mudah untuk menerima. Allah juga yang membuat dia untuk tidak bisa. Karena ketika dia menempuh jalan kebaikan, dia cari, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang serius untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran, maka Allah berikan kepadanya jalan hidayah kepadanya. Maka kita sebagai para tulabul ilm, para ustadz, para pengajar, semuanya kita harus mengingat ayat ini. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak memiliki kuasa kecuali hanya sultan al-hujjah, bahwa kita hanya menyampaikan saja, kita tidak bisa memvonis orang. Dan ini juga sebuah pelajaran. Saya teringat dengan sebuah hadis Nabi SAW. Ada sebuah hadis di mana dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah al-Bajali, ketika ada seseorang disampaikan Allah maghfir lahu, maka dia mengatakan la ghafarallahu lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengutus Jibril mengatakan, man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira fulan. Ketika ada orang doakan semoga Allah ampuni dia, lalu ada yang mengatakan la ghafarallahu lahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan man dzal ladzi yuqri man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira fulan faghafartu lahu ahbatu amalak. Subhanallah. Jadi ini adalah sebuah pelajaran. Siapa orang yang memastikan, yang bersumpah atas namaku, yang tidak aku ampuni fulan, aku ampuni fulan dan aku gugurkan segala amalmu. Maka ya subhanallah, dari hadis ini ada pelajaran yang sangat mahal untuk kita. Yang pertama, kita
di dalam menyampaikan kebenaran tidak sesuai, dalam menyampaikan kebenaran di mana kita tidak boleh menvonis orang engkau tidak diampunkan Allah, engkau tidak akan masuk surga, engkau tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Tidak mungkin ini kita katakan. Jangan dituduhkan kepada yang mendakwahkan, yang menyampaikan hadis-hadis yang mungkin dari sisi kebiasaan masyarakat mungkin bertentangan dan mungkin ya menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk diterima. Maka sesungguhnya yang menyampaikan bukanlah memvonis engkau tidak masuk surga, engkau tidak mendapatkan ampun Allah. Tidak. Kita telah mendapatkan dari hadis ini bahwa kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang itu tugas Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pelajaran mahal untuk kita. Yang kedua, di mana juga kita tidak boleh merendahkan orang yang sedang terkubur dalam maksiat atau terjatuh dalam kubang maksiat. Kita tidak boleh merendahkan orang. Kita tidak boleh menganggap dia akan ahli nar. Dia akan kekal dalam neraka. Tidak mungkin itu kita katakan. Dan tidak boleh kita katakan. Karena Nabi telah mengatakan dalam hadis yang lain bahwa betapa ada orang dari awal kehidupannya ya, amalan dia itu amalan surga, bahkan tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal. Hanya kematian yang menghalangi dia. Mati masuk surga. Tapi ternyata ya mengerjakan amal ahlun nar, maka dia tutup usianya dengan amalan ahlun nar, fadakhalan nar. Betapa ada orang yang di awal-awal perjalanan hidup ya terjerumus kepada kubang kemaksiatan. Banyak dosa yang dilakukan, banyak pelanggaran yang ia lakukan, banyak maksiat yang dikerjakan. Tapi kemudian subhanallah, karena hati ini di tangan Allah Azza wa Jalla, maka Allah berikan hidayah bahwa tidak ada jarak antara dengan neraka kecuali sejengkal. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya hidayah, Allah berikan kepadanya petunjuk, maka kemudian dia ternyata mati di atas agama yang mulia dan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh mengatakan bahwa tidak boleh kita merendahkan siapapun di antara umat ini yang sedang di dalam melakukan maksiat. Kita hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Seburuk apapun kondisi dan keadaan orang, maka tetap kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Kita boleh memberikan peringatan, tapi kita tidak boleh menvonis. Seperti kisah Qatil Mi'ah, ya Ustaz ya? Qatil Mi'ah. Di saat dia datang kepada Abid, ya kan? Dia mengatakan, saya telah membunuh 99 orang. Lalu kemudian, apakah ada tobat bagi saya? Tidak ada tobat. Ini vonis ini. Bukan fablis. Ya, vonis divonis langsung. Sampai 100 orang itu diselesaikan sama dia. Divonis langsung. Tidak ada pintu tobat bagi kamu. Gitu. Sehingga apa? Karena ya kurang ilmunya dalam menjawab, lalu kemudian dia melihat dengan dosa yang begitu besar, maka kemudian dia diselesaikan menjadi 100 orang dibunuh. Karena memvonis dia. Tidak ada pintu taubat. Lalu dia datang kepada alim yang kemudian menyebutkan dengan dosa-dosa yang besar yang dilakukan, maka dia mengatakan pintu taubat sangat terbuka untuk kamu. Allahu Ghaffar, Allahu Rahim. Maka kemudian dalam perjalanan ke sebuah tempat yang diarahkan, maka kematian menjemputnya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu kebaikan kepada orang. Kita tidak tahu, mungkin 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang menghapuskan dosa-dosanya. Kita tidak bisa memastikan hubungan seorang dengan Allah Azza wa Jalla. Nahkum ala zahir, iya, tapi kemudian lisan ini mesti dijaga. Tidak mudah bagi kita untuk mengatakan sesuatu yang itu bukan tugas kita sebagai manusia. Dan insya Allah para duat, para ustadz dan siapapun kita tidak pernah untuk menghakimi seseorang ya bahwa ini adalah ahlun nar, ini ahlul jannah, kecuali apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. 10 orang yang disaksikan oleh Rasul masuk surga boleh kita katakan karena Nabi yang mengatakan. Maka seperti kisah Utsman ibn Maz'un ketika disampaikan ketika dia meninggal dunia, ya,
dengan salah seorang persaksian seorang wanita bahwa saya bersaksi Allah telah memuliakan kamu. Allah telah memuliakan kamu. Nabi SAW bertanya kepadanya, dari mana kamu memastikan kalau Allah sudah memuliakan dia? Ini juga pelajaran mahal bagi kita semua bahwa tidak mudah bagi kita untuk mengatakan sesuatu yang itu adalah tugas Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti yang Allah sampaikan tadi, fadzakir, ya, innama anta mudzakir, sesungguhnya kamu adalah tugasnya hanya memberikan peringatan, ya, walasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak punya kuasa untuk, ya, memaksa dia, ya, untuk menjadikan dia, tapi kamu hanya punya kuasa untuk menyampaikan kebenaran dan memberikan peringatan terhadap kebatilan yang dibenci Allah dan Rasulnya. Maka kemudian ayat itu juga Allah sebutkan illa man tawalla wa kafar. Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan illa ini munqati. Artinya bahwa kecuali orang-orang yang berpaling dan kafir. Urusan sama siapa? Urusan sama Allah, bukan urusan sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tidak mau menerima hidayah, diingatkan tentang bid'ah, diingatkan tentang hal yang haram, tapi tetap dilakukan. Ya sudah, para dai, para ustadz nggak perlu bersedih, nggak perlu bersedih hati, nggak perlu dibawa itu ke dalam diri sehingga nggak mau lagi, ya, nggak mau lagi untuk berdakwah, tidak perlu, ya. Karena tugas yang diembankan kepada kita adalah, ya, fadzakir, yaitu memberikan peringatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain mengingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami yang lebih tahu Muhammad terhadap apa yang mereka hinakan kepada kamu. Kami yang tahu. Kami tidak luput dari apa yang mereka katakan kepada kamu. Wa ma anta alaihim bijabbar, kata Allah SWT. Kamu bukanlah orang yang bisa memaksa mereka, begitu enggak. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an terhadap orang yang takut. Ya, jadi kita semua adalah memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan tugas sebagai saudara kepada saudaranya untuk membimbing, mengajarkan dan memberikan arahan, bukan menvonis, bukan berkuasa atas hidayah mereka, bukan kita memaksa mereka. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan orang-orang dengan Al-Quranul Karim. Ingatkan dengan ayat-ayat yang mengancam orang-orang yang melenceng dari agama ini. Bacakan ayat-ayat itu. Ingatkan mereka. Dan ingatkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, senantiasa berada di atas agama yang mulia. Maka insya Allah itulah tugas kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kepala rumah tangga. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berkaitan dengan ayat ini juga, ikhwani wa akhwati fiddin, ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya berlaku untuk para ustadz, para duat saja yang harus bersabar di dalam dakwahnya, di dalam menyampaikan kebenarannya. Tetapi ayat ini juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah terhadap anak-anak, atau sebagai suami kepada istrinya. Bukan sebagai seorang komandan yang keras suaranya, yang tidak terima dengan uzur dan kesalahan dan kekurangan anak dan istrinya. Tidak. Penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kasih sayang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tidak pernah istrinya mendiamkan dia, bukan tidak pernah anak-anak, ya, kita dapatkan anak-anak yang senantiasa bermain dengan Nabi SAW. Bahkan cucu beliau, ya, naik ke atas punggung di saat beliau sholat, dan seterusnya. Bahkan beliau disambut oleh anak-anak ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah. Subhanallah, ini adalah kelemah lembutan. Ini adalah kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tugas qudwah hasanah yang telah Allah sebutkan di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baik itu dalam ucapannya
baik itu dalam perbuatannya, baik itu bahkan terkadang dalam keputusannya. Dalam keputusan, ya. Kita lihat dalam keputusan yang diambil Rasulullah SAW di saat Ibn Mu'adz yang diminta oleh orang Yahudi untuk menjadi hakim. Ya kan? Ketika diminta ya, hakim, maka diminta oleh mereka Sa'ad bin Mu'adz yang dianggap oleh mereka masih dekat hubungan. Karena Islam baru beberapa tahun kemudian dikira masih ingatlah dengan jasa-jasa selama mereka bergaul. Tapi kemudian diserahkan oleh Nabi SAW bagaimana Mu'adz memutuskan. Maka diputuskan oleh Mu'adz radhiyallahu ta'ala an, Nabi mengatakan, laqad hakamta bima anzalallahu minas sama. Engkau telah berikan putusan yang telah Allah turunkan dari langit. Subhanallah. Masih banyak bab-bab yang mana Nabi kita SAW ya di dalam kehidupan para sahabat. Dalam surat di akhir surat Al-Fatah juga Allah sebutkan ya walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini yang dicontohkan Nabi SAW. Ya. Asyidda dengan musuh-musuhnya bersikap tegas. Tidak ada yang namanya basa-basi dalam urusan agama. Yang hak ya hak, yang batil batil. Tapi ketika sesama mereka ruhama, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ithar. Bahkan kisah Abdurrahman Sa'ad ibn Rabi, kisah yang masyhur di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak hanya harta yang dia kasih, tidak hanya rumah yang diberi, bahkan istri yang dia punya dia akan ceraikan. Habis masa iddah engkau nikahkan dia. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Subhanallah. Ini ithar. Buah daripada apa? Ruhama tadi. Buah daripada kasih sayang yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bahkan musuh-musuh Islam pun tahu bahwa Nabi SAW orang yang paling baik. Karena Nabi tidak pernah cemburut muka dalam artian tidak pernah memvonis orang. Tidak pernah dia mengatakan sesuatu yang itu utusan Allah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyampaikan, tapi terhadap kebenaran tak akan gentar dia. Sya'ama abah. Mau tidak mau disampaikan. Dan itu tugas kita para rasul. Tugas para rasul dan tugas kita para ustadz, para duat, para tulabul ilm, kita semuanya kaum muslimin di dalam kehidupan ini. Di muhimmatuna ya, misi kita hanya tugas menyampaikan ya, mengingatkan, bukan untuk memvonis mereka, tapi tugas kita adalah memberikan peringatan terhadap apa-apa yang telah Allah perintahkan untuk disampaikan. Karena memang tugas kita, kuasa kita bukan untuk menguasai hati mereka, bukan untuk menguasai hidayah di hati mereka. Maka kemudian illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, fayu'adzibullahu adzabal akbar. Allah hukum, berikan kepada mereka azab yang besar. Para ulama tafsir mengatakan azabul akbar itu adalah azab ya azim, bukan azab sederhana yang dilakukan hanya orang-orang yang tidak mengetahui, azab yang sangat besar. Wa qila annahu azabun fil barzakh, dan mengatakan azab yang besar ini di dalam barzakh nanti. Allah berikan kepada orang yang berpaling, kepada orang yang kufur. Itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas Allah tabaraka wa taala. Maka Nabi tidak diminta untuk menguasai mereka, bahkan Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam dakwah, ketika Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, adakah hari yang paling berat bagi kamu wahai Rasul daripada hari Uhud? Kisah yang pertanyaan yang terjadi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sangat bersedih dengan kekalahan kaum muslimin dan meninggalnya Hamzah ya di saat perang Uhud. Maka Nabi mengingatkan sebuah peristiwa ya, sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa yang lampau. Kata dia, ada peristiwa yang sangat membuat saya paling bersedih di dalam kehidupan, yaitu di saat saya mendatangi ahli Taif. Ketika aku berharap di situ mereka menerima dakwah ini, ketika aku sampaikan mereka dengan senang hati menerima dakwah ini, tapi kemudian aku diusir, kemudian aku dilempari, bahkan oleh sufaha, oleh orang-orang yang tidak berakal, mereka pun ikut ya melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi didatangi oleh malaikat
menawarkan kepadanya tentang apa yang mereka lakukan itu dibalas dengan diangkat 2 bukit besar ditimpakan kepada mereka. Tapi lihatlah Nabi SAW, karena Nabi faham dengan kondisi tugasnya hanya menyampaikan, tidak memvonis mereka, tidak membenci mereka. Maka ucapan indah dari lisan beliau, inni la arjullah, aku berharap kepada Allah, ayukhrija min aslabihim, agar Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka anak keturunan ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang mensyirikkan Allah azza wa jalla. Maka kesabaran itu adalah bagian yang tidak boleh terlepas daripada kita menjalankan urusan dakwah ini. Kemudian Allah katakan, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Maka segala urusan yang kita lakukan di dunia ini akan berujung semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para duat yang mengajak kepada kebenaran, yang mengajak kepada kebaikan, maka akan menerima kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika ada orang-orang yang tidak menerima dan terus berada di atas jalan keburukan, maka sungguh bagi Allah lah ya akan ada hisab untuk mereka. Kita tidak boleh mengatakan bahwa antum adalah ahlun nar, antum adalah ahlul jannah, boleh, kecuali memang berdasarkan nas-nas yang telah disampaikan oleh agama yang mulia ini. Al-Imam Qatadah mengatakan, ya inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, ay anna ilallahil iyab wa alaihil hisab. Kepada Allah kita kembali dan padanya akan ada perhitungan. Allah yang akan menghitung, Allah yang akan melihat apa yang dikerjakan. Mudah-mudahan tugas-tugas mulia para duat, para ustadz, para masyayikh, siapapun ya yang mengajak kepada kebenaran, semoga Allah terima, dan semoga Allah jadikan itu dalam timbangan kebaikannya. Karena akan sangat merugi orang-orang yang telah menyampaikan kebenaran, yang telah mengajak kepada kebaikan, lalu kemudian amal tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya akan katakan, dengan kemajuan teknologi ya, dengan adanya Facebook, Instagram, YouTube dan lain sebagainya, maka mari kita ambil fadzakir tadi. Mari kita ambil bagian dalam memberikan peringatan. Sebarkan sesuatu yang baik, sebarkan sesuatu yang bermanfaat, sebarkan nasihat, sebarkan ayat Al-Quran, sebarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebarkan perkataan-perkataan hikmah yang membuat orang semakin sadar kepada agama yang mulia ini, membuat orang akan bisa ingat akan kematian, ingat akan hari akhirat, ingat akan bekal, ingat akan surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Fama baluna, ya, jangan kita anggap peduli, jangan anggap remeh satu kebaikan, kalimat yang disampaikan. Bisa jadi kalimat yang tidak kita sadari itu membuat orang sadar dengan agamanya, meninggalkan kemaksiatan yang ada padanya, membuat orang kembali kepada agama ini dengan kelalaian yang sangat panjang yang telah ia lakukan, dengan segala kemaksiatan ia telah ia kerjakan. Ketika Anda mengingat men-share satu ayat, satu hadis, satu kalimat hikmah, bisa jadi dia mendapatkan hidayah dengan kalimat itu, dan bisa jadi kalimat itu yang menjadikan Anda menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berhati-hatilah dalam menyebarkan sesuatu. Sebarkanlah yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum Ustaz untuk materi kita, lanjutan materi, dan Masya Allah semakin jelas bahwa maksud publish dan bukan vonis ini seperti yang sudah disampaikan tadi. Tapi kita akan dengarkan lebih lanjut penjelasan dari guru kita, Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala untuk kesempatan berikutnya. Kita persilakan, fal yatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para masyayikh, guru-guru kita, Dr. Dasman, Dr. Diatullah, Saudara Ray yang setia bersama kita, ikhwah yang ada di studio, dan seluruh pendengar dan yang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah berada di atas jalan yang benar. Mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang penuh berkah ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang kita sebut dengan diktat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita bersama untuk memahami dan mengenali apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita dalam beragama. Dan mudah-mudahan waktu yang kita gunakan untuk mengikuti acara ini bisa bernilai ibadah yang akan menjadi saksi kebaikan-kebaikan kita di hari mahsyar kelak. Jangan pernah bosan untuk bersalawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalah, dan beliau telah mengorbankan segala-galanya untuk kesempurnaan risalah itu. Maka hendaknya dialah yang kita taati, dialah yang kita tauladani, dialah yang kita harus jadikan standar dan ukuran kebenaran untuk setiap sikap dan tindakan keseharian kita, baik af'al maupun akwal, baik dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk perkataan, sehingga standar kita jelas, ukurannya jelas, dan disitulah letak kebenaran itu. Mudah-mudahan kita semua di Yaumul Mahsyar bisa berbahagia dengan mendapatkan syafaat dari beliau. Baik para pendengar Rabbani dan pecinta KMTV serta ikhwah sekalian dimanapun berada yang dimuliakan Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah publish bukan ponis. Tema yang singkat yang sesungguhnya muatannya adalah padat dan sangat penting memang untuk kita bahas, agar tidak muncul dugaan-dugaan bahwa ketika ada seorang da'i, ketika ada seorang ustaz yang menyampaikan sebuah hukum, lalu terkadang muncul dugaan bahwa itu adalah sebuah ponis. Padahal bukan. Seorang ustaz itu hanya menyampaikan apa yang telah pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang telah pernah disampaikan juga oleh generasi-generasi sesudahnya. Jadi hanya mengikuti langkah mereka saja. Dan itu memang harus disampaikan. Ketika ada perbuatan-perbuatan yang kata Rasul itu akan berujung kepada kekufuran, maka harus disampaikan memang. Dan itu bukanlah sebagai ponis takfir. Takfir itu luar biasa berat tanggung jawabnya. Nggak boleh bermudah-mudah dalam persoalan takfir. Dan nggak boleh juga bermudah-mudah dalam menuduh orang memponis itu. Nah, saya kira untuk inilah tema ini bisa kita angkat. Kalau umpamanya kita mau ambil sebuah contoh, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, man ata arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad, gitu maksudnya. Atau faqad asyrak. Man ata arrafan, siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu orang yang mengaku-ngaku tahu
apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wa saddaqahu. Lalu yang mendatangi tadi membenarkan pula. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kafir dengan apa yang telah dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ketika kita sampaikan umpamanya hadis itu, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang tenung, paranormal, para dukun, ia benarkan, sungguh telah kafir. Apakah itu artinya sedang menghukum kafir semua orang-orang yang datang ke tukang tenung itu? Tentu tidak. Ini kan hukum umum yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan ponis, bukan ta'in, bukanlah untuk menyatakan setiap individu bahwa mereka telah kafir. Kenapa demikian? Karena mungkin yang datang itu belum pernah mengetahui hukum mendatanginya, atau barangkali yang sudah datang itu mungkin salah dalam memahaminya, atau salah mendapatkan penjelasan dari mubalik yang lain, atau begini atau begitu, ada banyak alasan. Nah, oleh karena itu ketika ada hukum-hukum umum seperti yang ada pada hadis yang disampaikan, itu sesungguhnya bukanlah sebagai sebuah ponis. Nah, karena banyak orang yang nuduh-nuduh seperti itu, mudah kali untuk mengkafirkan orang, mudah kali untuk menghukum orang masuk neraka karena pelaku bid'ah. Hadisnya kan sudah jelas. Tapi itu bukan berarti ponis untuk semua mereka secara satu persatu individu mereka semua sudah dihukumkan sebagai masuk neraka. Tentu tidak itu maksudnya. Tapi jangan tidak disampaikan. Harus disampaikan bahwa sesungguhnya Rasul dulu menyampaikan begitu. Kita sebagai pengikutnya tentu harus juga menyampaikan. Oleh karena itu, yang perlu diperbaiki sebenarnya adalah perasaan kita. Jangan merasa bahwa ini si Ustadz ini sudah memponis saya untuk masuk, jangan baperan duluan gitu kan. Ini berarti ini pelaku bid'ah masuk neraka. Kalau seandainya begini langsung masuk neraka. Padahal yang dibuat adalah baik. Sekali lagi, sikap kita. Maka yang penting sisi ini yang ingin saya coba angkat dalam tema kita pada pagi hari ini, karena sisi yang lain saya kira tadi sudah cukup luas dibahas. Bagaimana seharusnya mauqif kita amamal haq, sikap kita di hadapan al-haq itu seperti apa? Ada penjelasan yang sangat luas disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid tentang mauqifuna amamal haq. Sikap kita di hadapan al-haq itu seperti apa? Jangan nanti merasa tersinggung lalu menuduh. Itu sikap yang tidak baik. Justru kita harus punya sikap yang jelas. Belum memberikan penjelasan, mauqif amamal haq itu secara garis besar ada dua. Ada mauqifu ahlil iman, ada mauqifu ahlil batil. Nah, setelah itu nanti baru kita coba lihat kita kira-kira masuk kepada ahlul iman atau kepada ahlul batil. Dan lagi-lagi ini juga bukan ponis. Karena nanti setelah disebutkan ahlul batil itu begini, ternyata saya begini berarti saya ahlul batil. Nah, ini lagi-lagi membawa perasaan dia terjebak kepada perasaan, tapi sikap yang harus diluruskan. Kata beliau kalau mauqif ahlul haq, ahlul iman, amamal haq itu ya jelas kan, al-iman wa taslim. Harus percaya, harus menerimanya, kemudian juga at-tamassuk was-sabatu 'alal haq. Dia berpegang teguh, kemudian as-sabat. Konsisten dia, kokoh dia, tegak kokoh di atas al-haq. Tidak sekedar itu saja, mahabbatul haq. Dia cintai kebenaran itu, kemudian ad-da'watu ilaih. Dia mengajak kepada al-haq itu. Nah, ahlul iman itu ketika disampaikan sebuah kebenaran baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sikapnya harus yang tadi itu, al-iman bihi wa taslim. Dia terima, nggak boleh dia tolak, karena penolakan itu nanti dari ahlul batil. Coba tengok kisah Isra Mi'raj umpamanya, kisah yang sangat terkenal itu.
ketika disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi harinya, bahwa dia malam tadi berisra Mi'raj sampai ke Masjidil Aqsa, sampai pula ke ke Sidratil Muntaha, lalu turun ke bawah sebelum fajar masuk dia sudah sampai lagi ke kota Mekah. Ini cerita sangat aneh bagi orang-orang ahlul batil. Maka mereka menolak itu, Abu Jahal menolak kan. Ini gila, apalagi yang datang dari kamu ini, wahai Muhammad. Dikiranya kegilaan baru yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ditantangnya Nabi Muhammad ketika itu, kamu mau enggak kalau saya sampaikan cerita ini kepada masyarakat? Mau, kata Rasul. Bagus, silahkan disampaikan. Maka jadilah Abu Jahal itu iklan gratis untuk peristiwa Isra. Nabi santai-santai aja, enggak lagi sibuk-sibuk dia menyampaikan. Kan seharusnya Nabi yang menyampaikan, kan enggak? Ada promosi gratis dari Abu Jahal. Karena dia menolak dan menantang, dikiranya Nabi akan takut nanti orang-orang tidak akan mempercayainya. Tapi sampai kepada Abu Bakar, ketika sampai berita itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu aja kata kunci yang disampaikannya. Yang ngomong siapa katanya? Yang ngomong ya dia, kawan kamu itu katanya. Dibilang oleh Abu Bakar, la in kana huwa qail la sadaq. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Inilah mauqif ahli iman. Ini sikap ahli iman di hadapan al-haq, di hadapan kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, kita sebagai orang beriman, sami'na wa ata'na. Gak boleh kita coba berkilah-kilah, oh ini enggak, ini kayaknya enggak, ini enggak mungkin ini kayaknya. Ini kalau begini nih enggak mungkin Allah begini. Jangan, enggak ada alasan kita untuk mengatakan, untuk bilang tidak seperti itu, karena Allah yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi mauqif ahli iman harus pada yang tadi itu. Sikap ini yang harus ada. Jadi ketika disampaikan oleh dia dengar umpamanya sebuah kajian lalu disampaikan, oh begini-begini ini bisa membawa kita ke dalam nerakanya Allah. Jangan justru menuduh, ini ustaz nih ahlut takfir, ini ustaz nih ahlut tabdi', ini ustaz nih pemegang kunci neraka, kunci surga. Tidak ada kita yang memegang kunci neraka, kunci surga. Hanya Rasul saja yang bisa menentukan si fulan masuk surga. Itu hanya datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus dihindarkan itu adalah mauqif ahlil batil. Apa mauqif ahlil batil? Ada banyak poin. Kita tidak akan memberikan penyebaran secara panjang lebar, tapi tentu saja intinya kebalikan dari yang tadi itu. Ahlul batil itu sikapnya di hadapan al-haq. Yang pertama sekali adalah dia akan menolak dan mendustainya. At-takdzib, al-i'rad wa takdzib. Ini yang pertama sekali. Maka Abu Jahal menunjukkan sikapnya tadi itu terhadap kebenaran Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Nabi. Padahal Nabi yang ngomong kan, sebelum beliau diangkat jadi Rasul, semua mereka percaya Nabi itu adalah Al-Amin. Nabi itu orang yang sangat amanah. Nggak pernah kami mendengar dari lisannya satu kebohongan pun. Itu diakui oleh semua orang pada masa itu. Tapi ketika yang disampaikannya justru al-haq, yang disampaikannya justru adalah Al-Quran, yang disampaikannya justru adalah pesan-pesan agama yang datang dari Allah, ternyata hilang semua keyakinan mereka sebelumnya, dan mereka al-i'rad wa takdzib. Mereka menolak apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dari sebahagian sikap ahlul batil juga di hadapan kebenaran itu, meskipun mereka tidak menolaknya atau tidak mendustainya, tetapi ada sebahagian di antara mereka lubsul haqqi bil batil. Diterimanya tapi tidak cukup dan menerima sepenuhnya, dicampur baurkan nanti al-haq itu dengan al-batil. Iya katanya diterimanya tidak apa-apa, tapi dilakukannya dengan mencampurkan kebaikan-kebaikan itu, al-haq itu dengan yang batil. Padahal Al-Quran sudah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
Jadi dicampur baurkannya antara al-haq dengan al-batil itu sebenarnya tujuan yang ujung-ujungnya wa taktumul haq. Ingin menyembunyikan al-haq itu, wa antum ta'lamun, sementara mereka mengetahuinya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu adalah al-haq, itu adalah baik, tapi karena sudah dicampuri dengan perbuatan-perbuatan batil, akhirnya yang lebih menonjol adalah kebatilan-kebatilannya. Zikir itu al-haq. Zikir itu satu bentuk perbuatan yang masyru' dan dianjurkan oleh agama. Tapi beberapa banyak zikir yang dicampur adukkan dengan al-batil. Zikir yang al-haq tadi itu dicampur baurkan dengan yang batil. Mungkin dari segi lafaznya, mungkin dari segi tujuannya. Ada zikir-zikir yang di dalamnya mengandung unsur kesyirikan. Ada zikir-zikir yang tujuannya adalah sebuah kemungkaran yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Apa contohnya? Ada zikir yang dibaca, kalau seandainya dia baca itu bisa ketemu sama Nabi. Jadi kalau baca zikirnya 1000 kali, nanti bisa ketemu sama Nabi. Ini al-batil. Kapan lagi dia mau ketemu Nabi sekarang ini? Dan tidak pula sekedar bertemu dengan dalam keadaan mimpi, tapi bertemu dalam keadaan terjaga dengan ruh dan fisiknya. Berarti apakah Nabi meninggalkan kuburannya ketika itu? Atau mungkinkah ketemu dengan 2-3 orang dalam satu waktu? Ini mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Dan ini mauqif yang tidak boleh ada. Ketika sudah ada satu kebenaran, udah terima seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan jangan dicampur adukkan dengan kebatilan. Nah, ini tentu contohnya nanti akan sangat banyak sekali. Tapi kita akan akan ambil inti-intinya saja. Ada juga di antara mauqif yang masuk dalam kategori ahlul batil itu adalah tatabbu' zallatil ulama. Tatabbu' zallatil ulama itu mengikuti zallatil ulama itu apa kira-kira mau diartikan itu? Ada ketergelinciran fatwa yang dari para ulama, itu kadang yang diikuti. Yang semua bilang begini, tapi ada satu di antara mereka yang dulu sempat mengatakan bahwa begini boleh, tidak mengapa. Yang kebolehan yang tadi itu yang coba dibesar-besarkan, dan itu yang jadi dipegang. Jadi kata para ulama juga, man tatabba'a zallatil ulama faqad tazallaq. Para siapa yang mengikuti zallatil ulama, kalau ada orang yang mencoba yang dalam masalah ini diambil pula oleh dia yang paling mudah yang ini, yang dalam masalah lain diambil pula nanti yang paling mudah, padahal yang ulama jumhur tidak mengatakan seperti itu. Faqad tazallaq. Itu bentuk dari kedurhakaan, ketergelinciran dalam beragama. Nabi tidak pernah ada, pada sahabat juga tidak pernah ada, pada tabi'in juga tidak pernah ada. Tiba-tiba adalah seseorang di antara mereka pada masa berikutnya yang mengatakan boleh. Oh, rupanya ada di antara mereka yang mengatakan boleh. Ya udahlah, ini aja lah. Apalagi kalau itu memang sudah beredar di masyarakat. Ini ciri-ciri mauqif ahlil batil. Tapi jangan dituduh ponis. Oh, berarti Ustadz ini sudah menuduh ini adalah halal batil. Anda, kita tidak memponis, kita mengajak untuk merubah sikap. Mari kita rubah sikap kita. Jangan seperti itu. Karena ahlul haq itu sikapnya jelas gitu. Ada lagi pada poin yang berikutnya itu, mauqif al-batil itu at-ta'n fil ulama. At-ta'n fil ulama. Ketika mereka sudah tidak bisa lagi membantah kebenaran-kebenaran yang ada, karena jelas berdasarkan kepada dalil yang ada,
kekuatan dalil dimiliki oleh para ulama-ulama besar itu, pindah pada sikap yang berikutnya, at-ta'n. Saksiyatul ulama itu yang dicederainya. Saksianya, kepribadian ulama itu yang dimaki-makinya. Ini ulama, ini orang biasa aja, ini bukan seorang yang alim. Ini hanya tukang jam saja. Ini hanya berapa banyak orang mencela Ibnu Taimiyah. Karena mereka tidak mampu untuk berhujah di hadapan Ibnu Taimiyah. Semua firqah-firqah yaitu menghujat Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah punya erat untuk semua firqah itu. Untuk Syiah ditulisnya sebuah buku. Untuk orang-orang Sufi ditulisnya pula sebuah buku. Untuk orang-orang Mu'tazilah ditulis pula oleh dia buku-bukunya. Tidak bisa mereka membantah karena kuat sekali hujahnya. Pindah kepada sikap berikutnya, orangnya yang dimaki-maki. Ada pula yang anak-anak kecil hari ini yang ingin menghina-hina Ibnu Taimiyah. Dia bukanlah seorang ulama, padahal dia sendiri belum sampai mungkin seukuran sehelai rambut Ibnu Taimiyah, mungkin dia belum sampai ke tingkat itu, tapi dia sudah berani untuk memaki-maki, menghina Ibnu Taimiyah. Ini semua adalah bagian dari sikap-sikap yang tidak benar di hadapan al-haq. Oleh karena itu, kalau seandainya ada al-haq di hadapan kita, dan al-haq di sini jelas kan, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang dipahami oleh generasi yang mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang ada di hadapan kita, sikap kita harus ambil sikap ahlul iman, imani, terima, pegang baik-baik, amalkan, cintai, ad-da'wati ilaih, dan sebarkan. Jangan yang terjadi justru adalah kebalikannya. Ditolak, didustai, atau dicampur adukkan nanti al-haq itu dengan yang batil, atau dihalangi orang untuk mengamalkannya, atau nanti dicela-cela orang-orang para ulama yang telah menyampaikannya. Itu semua adalah bagian dari sikap yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, apabila ada al-haq, sikap kita terima, dan ketika kita menyampaikan bahwa ini adalah al-haq dan yang selain itu adalah salah, itu bukanlah sebagai sebuah ponis terhadap orang-orang tertentu, karena itu adalah bukan pekerjaan kita. Kita hanya sebagai doa, tapi kita tidak bisa memberikan ponis apapun. Itu semua kita serahkan kepada Allah. Justru ketika kita menyampaikan sesuatu perbuatan bahwa itu salah, kita bukan menuduh orangnya masuk neraka, tapi ingin agar sama-sama selamat dari nerakanya Allah, karena memang tugas kita adalah saling mengingatkan. Ini mungkin sedikit sebagai tambahan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan sekali lagi apa yang saya sampaikan tidak sedang memponis si A ahlul haq dan si B ahlul batil, tidak. Semua kita menginginkan agar berada pada jalur yang benar. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fiik Ustaz. Untuk materi kita di kesempatan hari ini sangat luar biasa mengenai publish bukan vonis. Sudah jelas bahwa publish ini adalah mungkin untuk kita yang mengetahui kebenaran secara hak dari Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat. Sementara vonis tadi adalah job desk-nya Allah, Ustaz, ya. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memvonis segala sesuatu sesuai syariatnya. Taib, generasi Urbani dan pemirsa KMTV, kita masuk kepada pertanyaan atau diskusi yang barangkali sudah antum layangkan di 0812 74 909 911. Di sisa waktu menjelang pukul 10, kita coba jawab yang pertama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, mohon nasihat untuk saya atau kami yang baru belajar, kenapa terkesan kasar Ustadz dan ngegas dalam menyampaikan kebenaran yang sudah diketahui? Apakah kami salah majelis, salah guru, atau salah ilmu Ustadz? Bukankah ada cara atau ilmu dalam hal menyampaikan kebenaran ini Ustadz? Atau ada syarat menyampaikan kebenaran adalah orang yang berilmu juga, supaya kami tidak tertuduh sebagai
memvonis atau punisher, Ustaz. Bukankah kami hanya menyampaikan kebenaran melalui Al-Quran dan Sunnah juga? Nah, baik Ustaz. Ini karena saya mulai, pas saya mulai juga. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Masya Allah, syukran li ashabil fadilah al-masyayikh wa syukran li akhi sa'il. Siapa nama tadi? Tanpa nama. Inti pertanyaannya, kenapa kita yang pemula biasa agak lebih konfrontatif dibanding dengan yang lain atau frontal sebagainya daripada yang senior-senior. Sebenarnya ikhwani fillah, di bidang apapun yang semangat itu selalu mulai di awal tinggi sekali. Tinggi. Kalau kita lihat para angkatan bersenjata, tentara misalnya, ya memang yang sangar-sangar itu yang kopral-kopral memang. Dan itu harus ada. Makanya ketika ada sebagian kawan pimpinan tertinggi ikut model seperti itu, saya katakan jangan. Kalau mau marah, suruh anak buah yang marah. Nanti kita yang pura-pura mendamaikan. Gitu. Tapi kalau sudah jenderal turun, siapa lagi? Dikerjain kita. Oleh sebab itu, kalau untuk bagian yang seperti itu, jangan suruh yang senior-senior. Tapi kalau yang senior juga masih punya perangai kopral seperti ini harus diulang latihan lagi nampaknya. Itu biasa. Dalam silat, ilmu bela diri juga seperti itu. Ban-ban putih, ban-ban kuning, itu tentu akan lebih agresif dibanding dengan yang sudah dan. Apalagi sudah sampai dan 7. Dan sebagainya. Itu biasa. Dalam proses dakwah, dalam ilmu misalnya juga, orang yang awal-awal baru paham nahwu sorob, itu akan lebih gencar untuk menyalahkan dan sebagainya daripada yang sudah lebih mendalam. Itu biasa. Demikian juga dalam dakwah. Nabi SAW kita lihat dalam banyak proses dakwah yang dihadapi. Ketika terjadi pelanggaran dari personal atau individu dari para madu'unya atau sahabat Nabi SAW, atau bahkan dari orang-orang yang bukan sahabatnya tetapi ala hisabihi, tapi dianggap sebagai sahabat Nabi, seperti kaum munafikin di Madinah, atau dengan orang-orang yang menjadi musuh musyrikin misalnya. Dalam beberapa proses dakwah juga Nabi SAW juga bersikap lebih arif dan lebih hikmah. Sebagai contoh, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah misalnya. Perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian itu salah satu klausulnya bahwa Nabi SAW harus balik ke Madinah, padahal sudah sampai lebih kurang 60 kilo lagi menuju Makkah dari jarak 400 lebih. Nah, sahabat, di antara sahabat ada yang tidak mau terima ini, tidak mau terima. Tapi Nabi SAW menenangkannya, seperti Umar tidak mau terima. Kalau kita gampur saja mereka, kita kan punya kekuatan, tidak. Nabi SAW tidak mengatakan tidak. Ketika ditulis dalam perjanjian, ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, awalnya Muhammad Rasulullah. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi mengatakan, kalau kamu Rasulullah, tidak ada lagi kita berperang, katanya. Tidak ada lagi. Kalau kami akui sebagai Rasulullah, kami tidak percaya kamu itu Rasulullah. Mereka percaya sama Allah tapi tidak percaya pada Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Akhirnya suruh hapus. Juga sahabat tak mau terima yang ini. Tapi Nabi SAW, saya tetap Rasulullah sekalipun tidak ditulis oleh mereka dan sekalipun tidak diimani oleh mereka sebagai Rasulullah. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu membocorkan rahasia rencana penguasaan kota Mekah, Fatu Mekah oleh Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy.
Nabi SAW dapat didatangi Jibril, surat dikirim melalui seorang wanita. Di tempat itu Nabi mengirim Ali dan seorang sahabat kalau tidak salah Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Lalu kata Nabi SAW, cari di situ. Subhanallah, ketemu. Perempuan itu tidak ngaku. Kata Ali, la nujarridannaki au la tusalliminna al-kitab. Kami telanjangi atau serahkan. Kalau perempuan nama ditelanjangi takut dia, akhirnya diserahkan kitab. Ternyata dari Hatib bin Abi maka dipanggil Hatib. Nah saat itu Umar katakan, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Nah, biarkan saya penggal leher orang munafik ini ya Rasulullah. Nabi SAW tidak. La'allallahu tala ala qulubi ahli Badr. Innahu yuhibbullah wa rasuluh. Allah SWT sudah tahu hati-hati orang yang ikut perang Badar. Wa inna hatiban min ahli Badr. Allah katakan, i'malu ma syi'tum qad ghafartu faqad ghafartu lakum. Kepada ahli Badar Allah katakan, kalian berbuatlah sesuka kalian, saya sudah ampuni. Artinya bukan maksudnya buat sesuka tanggal syariat, tidak. Artinya apapun Allah sudah ridha pada mereka. Dan Allah sudah pasti Allah tundukkan mereka untuk mengamalkan yang diridai Allah. Nah, Hatib melakukan itu karena ada alasan, yaitu tidak seorang pun orang-orang dari sahabat Muhajirin kecuali ada keluarga yang melindungi di sana. Harta benda saya tidak, saya ingin mengambil hati orang Quraisy untuk menjaga keluarga saya. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat, Nabi juga bersikap lemah lembut. Jadi oleh sebab itu, kepada nasihat saya kepada saudara-saudaraku yang mungkin sangat bersemangat, semangat itu tidak ada salah, tapi harus dikontrol, harus dipertimbangkan. Dakwah ini banyak juga dirusak oleh orang yang berdakwah. Ya, orang-orang yang berdakwah. Ada orang masuk ke suatu tempat, awalnya boleh sekali-sekali. Setelah dia masuk, tidak boleh sama sekali. Ya, suatu pekerjaan dakwah berlangsung 2 tahun, ya, secara ini. Tiba-tiba dia masuk sekali, bubar dakwah yang 2 tahun ini. Andainya dia datang setelah itu, setelah kajian ini dibubarkannya, dia buat kajian, datang setiap pekan. Seperti yang dilakukan yang oleh sebelumnya. Dia yang melaksanakan, bagus, tidak ada masalah. Dia datang sekali saja seumur hidupnya gitu. Ya, ingin menyatukan umat dengan membubarkan kajian. Habis itu tidak ada orang mengaji lagi. Hanya bikin fitnah. Ini namanya ulama penyatu umat. Ya, ulama penyatu umat. Sedangkan orang yang ngaji ramai di masjid ini mengacau umat. Ini apa manfaatnya bagi umat? Orang ngaji dibubarkan, lepas itu orang tidak lagi mengaji, dan dia sendiri juga tidak datang ke tempat. Berapa banyak orang gara-gara dia datang tidak bisa lagi kajian? Ada. Nah, oleh sebab itu upayakan kita jangan menjadi penyebab terhalangnya dakwah karena sikap yang salah. Karena sikap yang salah. Dan harusnya yang semakin dewasa kita, semakin besar dalam dakwah juga harus semakin dewasa bersikap. Jangan ya sudah jenderal tapi masih mental kopral juga. Jadi harus lebih berhati-hati. Wallahu ta'ala alam. Mungkin akan disempurnakan oleh masyayikh. Terus, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Ada tambahan Ustaz? Nah Ustaz, fadal. Bismillah, terima kasih guru kita Dr. Asman. Ada poin penting yang juga kita ingat ya, oleh siapapun dia, bahwa kita ini adalah berdakwah kepada Allah SWT. Ini yang harus diluruskan, ini yang harus kita ingat sama-sama. Ad-da'watu ilallah, ya. La ila syakhs, la ila al-mu'assasa, wa la ila ay syai'. Tidak, kita ajak orang itu untuk orang mengenal kita, orang manggung kita, atau mengangkat nama kita, atau untuk kelompok kita, atau yayasan kita, bukan. Bahwa tugas kita, seperti yang kita bahas tadi, memberikan peringatan. Pada suatu saat orang tidak kenal kita, tidak ada masalah.
Wah, tugas kita bukan untuk membuat kita ini diingat oleh orang dan kemudian kita tenar viral, bukan. Meskipun pada akhirnya kita tidak ada orang yang tahu, tidak ada masalah. Karena tugas kita hanya memang mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang dengan kalimat yang kita sampaikan itu, Allah berikan hidayah padanya. Khairun laka min humrin ni'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi renungan kita, bahwa semangat boleh di dalam kebaikan, di dalam menyebarkan, tapi lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ad-da'atu dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang ucapan kata-kata yang terjaga, yang terpelihara, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalaupun ada, wajadilhum billati ahsan. Ini yang perlu diingat teman-teman semua dimanapun dan siapapun kita, bahwa kita berdiri di atas dakwah yang tujuannya satu, Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lain, bukan ada kepentingan dunia kita, bukan ada kepentingan ya pribadi kita, bukan ada kepentingan yayasan kita, kelompok kita. Maka itu akan merugilah orang-orang yang hanya da'watu ila syakhs. Ya, ketika ada orang yang selama ini bersama dalam dakwah, kemudian ya ada sesuatu yang tidak disukai, jangan habiskan seluruh kebaikan orang dengan kesalahan satu kesalahan yang pernah ia lakukan. Allah saja menerima uzur, masa kita sebagai sesama makhluk tidak menerima uzur orang? Ketika orang sudah berdakwah sekian panjang, bersamanya sekian lama, lalu kemudian kita datang sebagai orang yang menghalangi dia karena ada yang tidak kita sukai dari sikapnya kepada kita. Itu urusan pribadi, tapi jangan dakwah ini menjadi rusak gitu. Jangan dakwah ini menjadi terhalangi orang untuk menikmati kebaikan, merasakan kebaikan dari dia. Wallahu ta'ala alam. Taib, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Sepertinya cukup untuk di studio. Ada pertanyaan? Pas? Nah, sepertinya untuk hari ini kita cukupkan program diktat kita mengenai publish dan bukan vonis. Mudah-mudahan kita bisa memahami bersama bahwa tugas kita hanya menyampaikan kebenaran sesuai ilmu yang sudah kita dapatkan juga dari para guru-guru kita ataupun para dai-dai kita yang juga menyampaikan sebenarnya menyampaikan kebenaran sesuai Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Bukan, sekali lagi, bukan memvonis seseorang si A ataupun si B adalah melakukan perbuatan yang sesat atau menyesatkan atau bahkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat dari yang sudah kita bahas untuk kesempatan pagi hari ini. Jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmunya. Afwan untuk semua salah kata nakila bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan insya Allah kita pekan depan akan bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.